Menanggapi isu yang saat ini berkembang di masyarakat, di warganet dan di media, kami tegaskan bahwa tidak ada Pertamax oplosan. Jadi Pertamax yang kami salurkan di SPB ini sudah kami pastikan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh Ditjen Migas. Dan tentunya di terminal BBM semua produk yang masuk ini adalah produk jadi sesuai dengan role masing-masing. Jadi kalau mau beli harga yang bagus, minyak bagus, harganya juga bagus. Mau setengah-setengah, ada juga setengah-setengah. Semua sudah ada speknya itu semua. Gue udah muak banget dengan statement para pejabat di Indonesia, terutama elu Bahlil, lu tuh emang kudu sekolah yang bener, makanya lu sekolah jangan ngambil PSD yang cuma 18 bulan. Nyogok sih. Gue juga gak ngerti ya, lu tuh dapat posisi Menteri Energy and Mineral Resources ini dari mana? Dari education background lo juga udah gak kompeten gitu. Kenapa lo bisa icikiwir tiba-tiba jadi Menteri Energy and Mineral Resources? Tai. Udah tua bukannya nyari pahala malah ngumpulin dosa. Lihat no yang tidur di pinggir jalan, bukannya bersyukur punya gaji gede hidup enak malah korupsi. Bagaimana dengan kerugian aku dan kalian semua sebagai rakyat? Gimana ini gitu loh. Selamat datang munisi pertama atau pertalet. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu umat Muhammad maka dia tak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ni umat Nabi Muhammad, aku ni umat Nabi Muhammad, aku ni umat Nabi Muhammad. Kau tak diakui sebagai umatku. Kenapa? Karena kau menipu. Maka selamatkan diri dari tipu-tipu, bohong-bohong, dusta-dusta. Hidup ni sementara. Ngomong yang penting ngomong. Bangun tidur bara-bara baca berita, kalau menurut Bapak Bahlil, Menteri SDM, BBM yang beredar sudah sesuai standar. Paragraf pertama, Jakarta Kompas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan bahwa bahan bakar minyak yang beredar di masyarakat sudah sesuai standar masing-masing, huruf kapital. Kualitas dan spesifikasi bahan bakar yang didapat sesuai dengan harga yang dibeli konsumen. Paragraf pertama lagi, pencampuran BBM dalam kurung bahan bakar minyak itu sah dilakukan. Namun, kualitas dan spesifikasi yang dihasilkan harus sama. Berarti dengan begitu Bapak Menteri SDM menyanggah adanya percampuran, mixeran, oplosan, apapun itu namanya, Pertamax yang kualitasnya menjadi turun, kan begitu? Begitu kan? Begitu. Lantas kenapa kerugian negara ini bisa timbul gitu? Yang sebelumnya 197 triliun dan ternyata katanya diprediksi bisa tembus 968,5 triliun ini. Dan Rifa Siahaan di Rut Pertamina Patraniaga itu gajinya setiap bulan tembus 1,8 miliar guys. Dan dia ini adalah salah satu pelaku utama yang diduga gitu kan menyebabkan kerugian negara ini. Bagaimana dengan kerugian aku dan kalian semua sebagai rakyat? Gimana ini gitu loh. Dan kembali lagi ke artikel Kompas tadi, kalau menurut Menteri SDM ini BBM yang beredar sudah sesuai standar, apakah standar koruptor kah? Jelaskan. Jadi, menurut kalian, ngomong yang penting atau yang penting ngomong? Dari segala berita yang berhubungan dengan korupsi Pertamax, Pertalite, Pertamina, whatever, gue gak perlu menambahkan apa-apa karena gue rasa udah banyak banget konten kreator yang udah viral videonya dan sudah disampaikan banyak hal dan gue gak perlu menambahkan. Tapi, untuk ini, Bahlil sebut skema blending BBM tidak menyalahi aturan. Gue kayak, aduh, kayaknya tuh Indonesia tuh butuh Menteri Human Resource. Ya, jadi Menteri Human Resource ini fungsinya untuk nge-hire menteri-menteri yang kompeten untuk jadi menteri. Gue udah muak banget dengan statement para pejabat di Indonesia, terutama elu Bahlil, lu tuh emang kudu sekolah yang bener, makanya lu sekolah jangan ngambil PSD yang cuma 18 bulan. Nyogok sih. Gue juga gak ngerti ya, lu tuh dapat posisi Menteri Energy and Mineral Resources ini dari mana? Dari education background lo juga udah gak kompeten gitu. Kenapa lo bisa icikiwir tiba-tiba jadi Menteri Energy and Mineral Resources? Tai. Lo mending diem kalau kata gue. Mungkin di sini kita juga bertanya-tanya, kenapa sih di Indonesia itu orang-orang yang memimpin negara, terutama di pusat, di jabatan yang sangat krusial seperti menteri, di sektor-sektor yang penting itu malah diisi orang-orang yang cukup hanya memiliki relasi dari politisi, dari koalisi, yang tidak terlalu kompeten lah intinya.
So, kemana orang-orang yang kompeten yang harusnya bisa memimpin negara? Apakah karena tidak diberi kesempatan? Apakah karena tidak mau? Apakah karena sudah kabur ke luar negeri karena tidak diberi kesempatan tadi? Atau benar semua? Permasalahannya kompleks. Tapi yang jelas, hashtag kabur aja dulu yang baru-baru ini sudah digaungkan oleh anak-anak muda ya terutama, itu bakalan menjadi efek jangka panjang. Kita lihat nanti siapa yang bakalan memimpin Indonesia 10-20 tahun ke depan. Ponakan-ponakannya Jokowi, ponakan-ponakannya Luhut, ponakan-ponakannya Bahlil, I don't know. Have a good day Indonesian, bye. Pertamax adalah Pertalite yang nggak ngantri ya, setan. Kenapa sih lu demen banget gitu jadi manusia jahat tuh, demen banget gitu. Gue bingung gitu, gue nggak bisa ngebayangin, nanti mereka di akhirat gimana nih. Gue tuh kayak, lu zolim monyet, zolim. Kita berita nih ya, headline-nya kayak negara rugi sekian triliun kayak, kita nggak penting menurut lo gitu. Kita juga rugi, anjing. Kagak pernah kayaknya gue ngeliat kasus-kasus korupsi gitu ya, terus kayak masyarakat dirugikan, kagak pernah. Allahu Akbar. Gue rasa mah kalau misalkan ada kasus begitu terus bilang kayak masyarakat dirugikan, jangan ngeledek 7 hari 7 malam. Lo pada udah lihat kan muka-muka tersangkanya? Bener-bener ya. Anak buah Lucifer. Udah rame, udah dar-der-dor segala macam ya. Tau-tau ada berita begini nih. Buru-buru ikan lele, gancu, asu lele. Bingung kan lu mau percaya sama siapa lu? Lebih percaya gue bisa nembus Mekah, iya kan? Gila, gue kata mau udah gila. Kita mau dikibulin mulu. Jangan main-main sama masyarakat Indonesia ya. Tadi aja gue ngisi bensin ke Shell itu ngantri, naudzubillah. Biasanya cuma saat udah. Berita begini nih, ya udah ntar berbulan-bulan. Tahu-tahu cuma vonis 5 tahun penjara. Ini berak sekebon. Bapak mobilnya bagus banget. Beli di mana? Najis, mobil mewah hidup enak hasil korupsi aja bangga. Udah tua bukannya nyari pahala malah ngumpulin dosa. Lihat lo yang tidur di pinggir jalan, bukannya bersyukur punya gaji gede hidup enak malah korupsi. Mikir dong, lu yang hidup enak yang dirugiinnya banyak nih. Mana mukanya? Kenapa ya kalau pelaku korupsi itu wajahnya bersih-bersih, ganteng-ganteng, pokoknya rapi, semuanya bersih-bersih. Tapi kalau maling ayam bonyok semua mukanya nih ya. Kenapa sih hal kayak gini aja mesti dibeda-bedain? Kenapa sih gak disama-samain aja sih? Adil dong. Detan terbaru nih bolo, ternyata dek ini sing korupsi Pertamax dioplos mbak Pertalite ki apa 193 triliun dek ini per tahunnya cok sedangkan le korupsi ki tahun 2018 su ki tahun piro iki deloken cok apa muntap kowe apa mbledos gendasmu deloken. Kerugian oplos Pertamax ditaksir capai 968,5 triliun. Kuwi ngono 1 triliun weh menyentuh kuadriliun gitu nan ya Allah. Terjadi sejak tahun 2018. Pernyataan Kejagung kerugian 193,7 triliun itu baru perhitungan per tahun 2023 saja. Lagi 2020 kok ndelok. Kata-kata buat Pak D ya, tuku onde-onde diwadahi pincuk cakep. Jan Pak D kaya Jan. Alah ya kuwi lah pokoknya ya. Terus no dewe cok, wes ndak iso ngomong jujur, iso berkata-kata. Ngene kok Indonesia menuju generasi mas opo? Mas Kumambang. Masa Allah. Enek Indonesia menuju generasi cemas. Mumet nendas. Bledos dadi gas ya. Nek gasnya bledos dadi antri gas. Gregetan ya, iso 900 T lho. Nah, sing ketekel nek digantung awas ya, tenan. Nah, kira-kira kesuwen es tembak dor ngono ae. Wis. Ngrugeke wong kok terus-terusan wae. Arep dadi apa niki? Iya, dadi apa niki? Kok dari segala macam penjuru lho kok isih arep dadi ukrek-ukrek. Saka Pertamina tok wis 900 T. Kuwi wis sing ketok, sing ra ketok. Pak Prabowo, aku kok heran ngrasake iki malah. Pokoknya tenang, pokoknya nek kecekel pokoknya tenang. Wis. Pak Prabowo nek ra iso ngrampungi iki nek pasrahke aku, Pak. Tenang. Kena aku jileh bedile. Lha 900 T. 190 3 T. 193,7 T. Wis pokoknya T pokoknya.
Sing ora ketok goib bener ya. Kuwi sik ketok, pemene sik ora ketok. 193,7 T mulai skor 2000. Piye? Mobil urung lunas, Pak. Pak. Mobil urung lunas, ya. Mesin wis rusak, wis bosok. Mobil urung lunas, Pak, nyicil. Iki mau nang bengkel mundut mesin. Goro-goro kuwi pertama kasuwi. Piye? Aku ngen iki pengen mlayu nang Bapak Prabowo temenan. Tenang pengen tak gedor-gedor lawange. Tenan. Terus engko nek wis tekan arep lawange, piye lek Pak ngono. Iso ngatasi ra sampean? Iso ngatasi ora? Nek ora pasrahno aku nyilih bedile Pak Kawin. Piye? Nek aku aku ngono wis setuju rak kowe. Mangkel aku. Mobil nyicil urung lunas. Ya. Urung lunas wis medun mesin. Rusak goro-goro ki pertama jancuk. Piye? Nanti kecekel Pak Prabowo ora iso ngatasi. Tenang. Gedor-gedor lawang omahe sampean kok. Piye le Pak sampean iki. Aku yang ngono. Kayak ibu-ibu sing kaya lho zaman Covid. Apa ya kuwi? Apa kae? Arep ngarani PSBB kae. Gregeten aku. Iki lagi sik urusan pertama, urung liyane. Iki lagi sing ketok pertama siji tok. Mbok liyane urung kebongkar apa piye iki. Aku ngerti rasane pengen playu nang omahe Pak Prabowo. Atur atus kok kene. Kok rasane kok aku pengen playu dodok-dodok, Pak. Kula nuwun, Pak, iki kepiye to, Pak? Pak pengen ngono rasane. Lho mobil kula urung lunas, kok andang medun mesin, kok andang bobrok iki kepiye? Wis mobil wis medun mesin, isih tanggungan nyicil urung rampung. Lah kok ternyata duit itu dikorupsi iki piye to, Pak? Iso ngatasi ra sampean, Pak. Pak, tolong, Pak. Tolong nek ra iso ngatasi aku nyilih bedile, Pak. Izinkan aku tak bedilane siji-siji kuwi wong-wong nek kecekel wong 7 Sapa wong iki? Tak pengen roh jenenge aku. Sapa jenenge tak ora. Ketemu tak culek matane sana. Pancen bener. Bener, mangkene wis bener nek aku ora dadi pejabat iki bener. Nek aku dadi pejabat ngeri. Aku dadi pejabat ngono ngeri. Ono ngono wis langsung rasa kok ngomong. Dor ngono. Gregetan aku ngrasakne ngono kuwi. Hilang kesabaranku nek wis ngono kuwi. Niki lho pengen nyekel bedil aku rasane. Langsung tak. Carane nek aku dadi Pak Presiden ya. Golek kuwi wonge sapa? Nganti kowe ora nemokke kowe sing tak bedil. Ngono. Nah aku ngono. Nganti kowe ora iso nemokke sing korupsi kuwi, kowe dhewe sing tak bedil. Ngono nek aku. Tenan nek kuwi. Wes, nganti ora ketemu, kowe dhewe sing tak bedil. Ngono nek aku. Wis rasa kok kan babi-bu. Ngene iki aku krungu ngene iki aku mau tengah-tengah syuting aku mau krungu kabar kuwi langsung senut-senut des kok. Kok iso ngono lho teke iki nang ndi teke. Ki arep nggo ngopo ngono duit sak menake iki aku kok heran apa ya mati apa digrubuk duit apa ya. Tenan tak pendem urip-urip nggon aku duwe kuasa ngono. Kene golek duit nganti mencret tangi jam 4. Mulai meneh jam 4 meneh. Nggo nyicil mobil. Mobil urung lunas medun mesin bosok. Endi? Kira-kira Pak Prabowo nonton live kura iki kira-kira, Ya sapa ngerti nek iseng-iseng kuwi tak ndelok sok imah ngono kuwi. Niki aku rasane pengen mlayu. Nang Pak Prabowo. Tak dodok-dodok. Karo gedruk-gedruk aku ngarep. Oh, nek duitnya gede nang kono. Piye? Nek ngene iki nek aku miso ora apa-apa. Nek iki aku miso ora apa-apa. Kowe nek aku miso iki tepat. Kowe kan seneng nek aku miso-miso. Nah, iki saat yang tepat nggo aku miso. Pas nek iki. Ora apa-apa nek iki. Kowe kan sok nek miso-miso masuk ngono to. Nek iki waktu yang tepat iki. Tepat nek iki pas. Nek iki miso ora apa-apa. Tenan nek iki. Tolong guys, mana mbok ono Pak Prabowo nang kene aku kandhani ya, guys. Aku kandhani ya, nek mbok lewat-lewat. Aku kok ngrasake iki pengen playu numpak jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Barusan tadi disaksikan ya sebuah cuplikan video dari wawancara
Menteri SDM yaitu Bahlil Lahadalia yang memberikan statement yang cukup mengejutkan dan juga menjengkelkan ya, di tengah isu korupsi Pertamina yang katanya kerugiannya diperkirakan hampir mencapai 1 kuadriliun ya. Ini kan sebuah korupsi yang sangat fantastis sekali. Dalam wawancaranya itu Pak Bahlil ini mengatakan ya asalkan kualitasnya sama, jenisnya sama ya nggak apa-apa dicampur. Padahal kan kalau kita baca, kita dengar beritanya, kasus Pertamina ini kan yang katanya soal penghapusan bensin ini di mana tahun 90 lalu dioplos menjadi tahun 92. Berarti kan jenisnya tidak sama ya. Itu saja kan statementnya Pak Bahlil berarti sudah jelas keliru dan juga salah. Jika beliau nggak apa-apa, yang penting jenisnya sama, kualitasnya sama. Justru karena kualitas yang tidak sama itu yang bisa menguntungkan. Kualitasnya Pertalite tapi ngomongnya Pertamax, yang dipasarkan seolah-olah Pertamax padahal aslinya Pertalite. Ini kan sangat merugikan masyarakat. Kita semua merasa tertipu lah. Harusnya motor yang kita beli dengan jerih payah itu kita urus benar-benar, kita belikan bensin Pertamax. Wah, kita juga merasa tidak membutuhkan subsidi BBM, makanya kita menggunakan Pertamax. Ternyata ditipu juga, kadal-kadalin juga. Ini kan membuat semua rakyat Indonesia muak ya, marah gitu. Di saat situasi seperti ini, semua orang merasa tertipu, semua orang merasa kecewa. Pak Bahlil malah mengeluarkan statement seperti itu. Ini kan, seorang menteri loh. Ya kalau memang di Pertamina itu beneran dioplos ya ngomong, cobalah belajar jujur gitu kan. Ngomong aja ya memang salah, emang dioplos itu. Kami malah seneng orang-orang yang seperti itu, yang tidak membela, seolah-olah membela para korupsi itu, seolah ingin meluruskan. Oh enggak, ini enggak dioplos. Oh ini enggak menyalahi aturan. Kalau jenisnya sama, dia orang yang korupsi itu tidak mungkin bisa mengambil keuntungan lah, karena dia bisa mendapatkan keuntungan besar kan karena jenis bahan bakar yang dioplos itu bahan bakar yang jelek, tetapi dijual dengan embel-embel kualitas yang bagus. Itu yang bikin dia menjadi untung banyak, dan itu juga yang membuat masyarakat Indonesia menjadi jengkel dan merasa tertipu ya. Harusnya Pak Bahlil kan bisa melihat situasi di masyarakat seperti apa dan bisa lebih bijak lagi dalam berstatement saat sedang diwawancara. Di tengah-tengah keresahan tagar kabur aja dulu dan juga Indonesia gelap, tahu-tahu ada kasus korupsi besar-besaran seperti ini kan makin membuat rakyat Indonesia jadi jengkel. Harusnya Pak Bahlil itu bisa berstatement lebih bijak lagi. Jangan seolah-olah membela PT Pertamina, mengatakan bahwa blended ataupun pencampuran itu tidak menyalahi aturan. Kan sangat salah sekali. Dan mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Silakan tulis komentar kalian tentang statement dari Pak Bahlil ini. Silakan tulis komentar kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.